Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1940. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ya kacau, jika dia melihat pemandangan ini, bukankah dia pasti sangat ingin membunuh dirinya? Leluhur Seribu Tulang teringat hal itu dan dia ingin menyingkirkan Zitan di hadapannya. Akan tetapi saat berikutnya Leluhur Seribu Tulang tiba-tiba terkejut. Ini terjadi pada perayaan perjamuan yang disaksikan oleh semua orang. Leluhur Seribu Tulang bertanya-tanya mengapa pihak lain mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Mungkinkah dia sedang menguji dirinya sendiri? Begitu pikiran ini muncul di benak Leluhur Seribu Tulang, dia pun langsung merasakan ada tatapan yang dingin dan tegas yang sedang menatapnya dari suatu tempat. Dan ternyata itu adalah Kaisar. Jika dirinya bertindak terlalu jauh, tidakkah dia akan memperlihatkan kekurangannya sendiri? Jika sampai dia tidak mendekati Zitan, maka mungkin Yan Po akan berpikir hal-hal lain. Karena Kaisar Agung Yoming menurut mereka sudah tidak ada. Jadi Zitan bebas dimiliki oleh siapa saja. Alhasil Leluhur Seribu Tulang ekspresinya berubah dan dia segera menggigit gelas anggur yang diserahkan kepadanya oleh Zitan. Dan dia meminum anggur tersebut. Dia tertawa keras dan berkata, "Bagaimanapun juga, aku adalah salah satu raksasa Gunung Huangquan. Bukankah ini yang harus aku lakukan untuk melindungi Gunung Huangquan dan juga untuk melindungi kalian semua, dan tentunya juga untuk melindungi Nona Zitan," kata Leluhur Seribu Tulang. Setelah mengatakan ini, Leluhur Seribu Tulang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia dengan lembut mengendus rambut Zitan. Dan lalu Leluhur Seribu Tulang tiba-tiba menunjukkan ekspresi mabuk. Harus diakui, Zitan ini penuh dengan godaan. Dia sangat wangi dan memiliki pesona yang membuat Leluhur Seribu Tulang serasa darahnya mengucur. Sial, tidak heran Kaisar Agung Yoming sangat menyukai Zitan ini. Gumam Leluhur Seribu Tulang. Dia berpikir sejenak. Siapa yang tidak menyukai untuk mencium bau yang sangat enak? Ini bahkan orang seperti dia pun langsung mabuk dibuatnya. Ditambah dengan berkah identitas Zitan yang adalah wanita yang pernah dimiliki oleh Kaisar Agung waktu itu. Stimulasi khusus yang dibawa oleh identitasnya membuat Leluhur Seribu Tulang merasa bersemangat dan dia hampir diambang klimaks. Leluhur Seribu Tulang menyipitkan matanya dan dia tampak mabuk, sementara di samping yang lainnya melihat tindakan Leluhur Seribu Tulang. Mata mereka tiba-tiba melebar dan wajah mereka menjadi hitam. Orang ini Leluhur Seribu Tulang, dia sebenarnya sedang mengendus rambut Zitan. Meskipun tindakan Leluhur Seribu Tulang sangat halus, namun mengingat tingkat kultivasi Gyuyu dan yang lainnya, mereka secara alami akan melihat tindakan Leluhur Seribu Tulang dengan jelas. Ini adalah salah satu pelayan Kaisar Agung Yoming yang paling dicintai, dan sekarang di istana ini dikatakan bahwa dia berada di bawah pengawasan Kaisar Yan Po. Tindakan Leluhur Seribu Tulang ini keterlaluan kan? Zitan itu hanya bercanda dengannya, tetapi kenapa Leluhur Seribu Tulang menjadi keenakan? Leluhur Hantu Berwajah 8 buru-buru memperingatkan Leluhur Seribu Tulang. Akan tetapi Leluhur Seribu Tulang tidak mendengarkan pengingat dari Leluhur Berwajah 8. Dan lalu Leluhur Seribu Tulang menarik Zitan ke dalam pelukannya seraya berkata, "Zitan, ayo minum lagi bersamaku." Melihat itu, ekspresi semua orang pun tiba-tiba berubah. "Senior Seribu Tulang, kamu sedang mabuk," kata Zitan. Saat ini Zitan menjadi ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menatap Kaisar Yan Po yang berdiri di samping. Melihat itu, mata Kaisar Yan Po berbinar dan hatinya mulai ragu. Mungkinkah kembalinya Leluhur Seribu Tulang tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung Yoming yang disebutkan oleh Kaisar Wu Yue? Lagi pula jika Leluhur Seribu Tulang tahu bahwa Kaisar Yoming masih hidup dan datang secara khusus untuknya, bagaimana Leluhur Seribu Tulang bisa berani untuk menyentuh Zitan seperti itu?
Pada saat ini leluhur hantu berwajah 8 dan yang lainnya telah buru-buru menarik kembali leluhur Seribu Tulang dan meminta maaf kepada Jitan dan juga Kaisar Yanpo. "Kenapa kamu harus meminta maaf?" kata leluhur Seribu Tulang. Dia nampak mabuk. Kaisar Agung Yoming itu belum kembali dan selama bertahun-tahun orang luar sudah mengatakan bahwa Kaisar Agung Yoming telah jatuh di laut kosmik. "Meskipun kami tidak mempercayainya dalam hati, akan tetapi aku khawatir itu adalah fakta yang terjadi," kata leluhur Seribu Tulang. Mengatakan ini dia tidak bisa untuk tidak menahan napas sementara ekspresi semua orang tiba-tiba berubah sedikit. Sementara leluhur Seribu Tulang mengatakan lagi bahwa Kaisar Agung Yoming sudah tidak ada dan sudah tidak ada lagi yang memiliki Jitan. Dan lalu mendengar itu wajah semua orang tiba-tiba berubah menjadi jelek. Namun leluhur Seribu Tulang ini tidak menganggapnya serius dan dia melanjutkan, "Gunung Huangquan adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung saat itu dan berisi kekuatan terkuat di tanah dunia bawah kita. Jika kita bisa menguasainya, saya khawatir kita tidak akan bisa menunggu orang yang akan memasuki ranah Kaisar Agung. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Apa gunanya tinggal di sini sepanjang waktu?" Begitu kata-kata ini keluar, mata Kaisar Yanpo tiba-tiba menyusut dan semua orang juga nampak kaget. Lapangan terdiam sejenak. Namun pada saat ini, scene tiba-tiba berpindah. Saat ini, di perbatasan wilayah Kaisar Wuyue, suara mendesing dari sekelompok pria kuat memancarkan aura menakutkan meledak. Nampak itu meledakkan niat membunuh yang nampak menakutkan dan tak ada habisnya. Itu seperti belalang yang lewat dengan panik mencari sesuatu dengan cepat. "Kita harus cepat menemukan Meng Po itu. Dikabarkan dia ada di dekat sini dan dia pernah dilukai oleh Kaisar Bayangan. Dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri jauh dari sini. Dan juga formasi besar yang menghalangi tempat ini masih bertahan. Selama orang itu berani muncul, maka dia pasti akan terdeteksi oleh formasi," teriak seseorang di sana. Pada saat ini teriakan dingin orang tersebut pun menyebar. Seketika satu demi satu orang secara bersamaan yang tak terhitung jumlahnya seketika terbang ke arah sana, menyerang beberapa ruang tersembunyi dari waktu ke waktu, terus mengganggu fluktuasi ruang di sekitarnya. Dan di atas kekosongan tak berujung saat ini terlihat dua sosok gelap ditangguhkan di sana. Mereka berdua menatap dingin ke dunia luas di bawahnya. Dua sosok ini nampak yang satu memancarkan aura gelap tak berujung seperti hantu dari api penyucian, dan yang lainnya mengenakan jubah dengan rambut lurus yang menyala-nyala dengan api yang sangat menakutkan di sekujur tubuhnya. Kedua orang ini yang satu adalah Kaisar Bayangan yang telah mengejar Kaisar Meng Po dari Gunung Hunyue. Sementara yang lainnya dia adalah Kaisar Api Hitam yang juga terkenal di dunia bawah. Jika orang melihat mereka berdua berdiri bersama, maka orang tersebut pasti akan terkejut. Karena Kaisar Api Hitam, dikabarkan dia telah berubah dari bola api dunia bawah. Ketika dunia bawah diciptakan, dia juga terkenal di dunia bawah. Dia adalah seorang Kaisar Agung veteran dengan wilayah independennya sendiri. Dan dia sebenarnya tidak memiliki banyak kontak dengan 5 gunung suci. Akan tetapi sekarang orang ini sebenarnya berdiri dengan Kaisar Bayangan dan jelas sekali kedua belah pihak sangat akrab satu sama lain. "Hei Yan, sepertinya aku akan merepotkanmu kali ini," kata Kaisar Bayangan. Dia memandang Kaisar Api Hitam dan berkata dengan ekspresi yang muram, "Saya khawatir hubungan Anda dengan Tuan Wuyue mungkin akan terungkap dengan kedatangan Anda ke sini." Mendengar itu Kaisar Api Hitam hanya tersenyum lembut. "Kaisar Bayangan, apa yang kamu bicarakan? Kita semuanya bekerja untuk Tuan Wuyue. Apa maksudnya?" "Itu hanyalah masalah sepele mengenai mengungkap hubungan. Tidak ada masalah. Saat itu aku sudah bersumpah bahwa aku akan melewati api dan air untuk Tuan Wuyue," kata Kaisar Api Hitam. Dia menyipitkan matanya. "Aku telah memberitahu Tuan Wuyue sejak lama bahwa sekarang hanya ada Tuan Wuyue dan Kaisar Yan dari Istana 10 di dunia bawah ini. Dengan kekuatan terbesar, aku sangat bangga bisa bergabung dengan Anda. Kenapa itu harus disembunyikan? Bukankah lebih baik untuk segera menghancurkan wilayah Shenluo dan menyatukan seluruh dunia bawah di bawah kepemimpinan Kaisar Wuyue?" Kaisar Api Hitam nampak mengatakan itu seraya meledak dengan aura tak berujung dan niat membunuhnya yang kejam.
Menurut pendapatnya, kedatangan Kaisar Mengpo kali ini itu telah mengungkapkan sebagian dari apa yang dia tunggu, dan ini adalah kesempatan untuk menyatukan seluruh dunia bawah. "Kamu terlalu naif," kata Kaisar Bayangan. Dia mengerutkan kening dan memandang Kaisar Api Hitam. Sekarang di dunia bawah, meskipun hanya ada Kaisar Yan yang tersisa di antara 4 Kaisar Agung, akan tetapi masih banyak Kaisar Agung kuat lainnya, terutama yang saat ini memimpin di Sungai Orang Mati. Mendengar itu, mata Kaisar Api Hitam menyipit dan dia segera mencibir. Meskipun kekuatan orang ini tidak lemah, namun dia masih jauh di belakang Tuan Weiwei. Tapi jika dia bergabung dengan Kaisar Hebdes dari istana ke-10 yaitu Kaisar Yan, maka mungkin Tuan Weiwei secara alami akan mendapat beberapa masalah. Namun sekarang yang paling penting adalah kerjasama antara Tuan Weiwei dan Tuan Jurang. Kerjasama itu tidak boleh diungkapkan, karena jika semua orang mengetahui hal tersebut, maka tidak hanya akan menghadapi istana ke-10 Kaisar Yan, tetapi mereka juga mungkin akan menghadapi banyak Kaisar Agung yang kuat di seluruh dunia bawah. Mata Kaisar Bayangan suram dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setidaknya untuk saat ini, mereka belum sepenuhnya terungkap." Mendengar ini, ekspresi Kaisar Api Hitam berubah jelek. Memang benar, dengan kekuatan pihak lain mereka tidak akan takut jika itu hanya Kaisar Yan dari istana ke-10. Namun begitu klan Jurang terungkap sekarang, maka itu pasti akan memprovokasi seluruh dunia bawah. Oleh karena itu, sebelum semuanya dapat dipastikan, kerjasama mereka dengan klan Jurang tidak boleh diekspos, karena jika tidak, maka itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya bagi mereka. "Jangan khawatir, Kaisar Mengpo itu tidak akan bisa lepas dari tangan kita," kata Kaisar Api Hitam. Dia menus dingin. Dia tidak tahu di mana Kaisar Mengpo bersembunyi. Akan tetapi sebelumnya Kaisar Mengpo telah terluka oleh serangannya. Meskipun orang itu telah menghilang sekarang, akan tetapi dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Setelah terungkap, kamu dan aku akan bergabung bersama, dan ditambahkan lebih banyak kultivator. Tidak sulit untuk membunuh orang itu. Ya, kuharap begitu," kata Kaisar Bayangan, wajahnya muram. Dia baru saja selesai berbicara, namun tiba-tiba, duar, suara gemuruh dan perkelahian terdengar dari kejauhan, diikuti dengan seruan-seruan yang tak terhitung jumlahnya. "Orang itu ada di sana, sialan, dia membunuh banyak dari kita." Serangkaian teriakan kemarahan langsung terdengar di kehampaan. Dan kemudian serangkaian formasi megah juga muncul, berubah menjadi serangkaian cahaya yang menakutkan dan langsung mengelilinginya. Di kejauhan melihat itu, mata Kaisar Bayangan mengecil. Dia baru saja mengatakan bahwa Kaisar Mengpo itu tidak akan bisa bersembunyi, maka dari itu dia sudah terungkap. "Ayo pergi sekarang," kata Kaisar Bayangan. Segera dia dengan Kaisar Api Hitam tertawa dan langsung melangkah maju dengan keras. Seluruh tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi api dan menghilang dari langit. Mereka berdua bergegas menuju ke suara menderu tersebut, dan mereka berdua segera pergi. Pada saat ini dalam kehampaan, Kaisar Mengpo wajahnya tampak jelek. Dia memegang mangkuk batu di tangannya dan dengan cepat menyapu melesat ke depan. Sepanjang jalan sejumlah besar dari wilayah Gunung Suci terus mengepungnya. Kultivator banyak mengepungnya dari segala arah. "Sialan, bawahan Kaisar Weiwei ini sepertinya bertekad untuk tidak membiarkanku lolos. Tidak, aku tidak boleh mati di sini," kata Kaisar Mengpo. Dia berteriak di dalam hatinya, dan mangkuk batu di tangannya terus meledakkan aura yang menakutkan, yang terus menyapu merobek banyak orang kuat di depannya dalam sekejap, dan mengubah mereka menjadi bubuk di tempat. Sebagai seorang Kaisar Agung veteran dan orang kuat, Kaisar Mengpo kultivasinya dia telah mencapai tingkat Kaisar Agung menengah. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika dia melambaikan tangannya, tidak peduli apakah itu seorang transenden atau Kaisar Semu, dia tidak akan dapat melawannya sedikit pun. Akan tetapi tidak peduli berapa banyak kultivator kuat yang dibunuh oleh Kaisar Mengpo, namun masih saja banyak kultivator yang kuat yang terus berkumpul di sekitarnya. Bersama dengan berkumpulnya para kultivator kuat itu, ada juga formasi yang menakutkan mengikatnya, dan boom, boom.
Kaisar Mengpo terus-menerus membunuh para kultivator kuat di depannya satu demi satu. Akan tetapi formasi cahaya hitam yang terus berada di sekitarnya malah menjadi semakin intens. Formasi cahaya ini berubah menjadi riak hitam melingkari dirinya seperti benang sutra. Sial, berapa banyak formasi yang telah diatur oleh orang-orang Kaisar Wu Yue 5 gunung suci di sini, kata Kaisar Mengpo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Formasi cahaya di kejauhan seperti langit dan bumi yang terus bergelombang, dan itu terus mengalir keluar. Pada saat dia terekspos, dia bergerak seperti kanopi terus tertutup. Seperti pot besar yang terus menutupi ruang hampa ratusan juta mil di depannya. Gelombang demi gelombang kekuatan besar dengan cepat berkumpul menuju tempat ini. Jika ini terus berlanjut dengan kecepatan ini, maka dia khawatir tidak akan lama lagi dirinya akan sepenuhnya diselimuti oleh formasi cahaya yang menakutkan ini, dan dia tidak akan bisa lagi melakukannya, dan tidak akan bisa menolak sama sekali. Aku harus bergegas keluar secepat mungkin. Jika tidak, begitu formasi besar ini berkumpul, aku pasti akan jatuh di sini, kata Kaisar Mengpo. Dia merasa galak di dalam hatinya. Segera mangkuk batu di tangannya tersapu dengan keras, dan boom. Sekelompok kultivator yang kuat di depannya dengan cepat diledakkan lagi, dan mereka meledak seperti kembang api yang indah. Seketika ledakan besar terbentuk antara langit dan bumi. Para kultivator ini semuanya adalah ahli teratas transenden. Jika ditempatkan di tempat lain, masing-masing dari mereka akan menjadi raksasa. Akan tetapi di sini pada saat ini mereka seperti nyengat yang terbang ke dalam api, seperti semut yang jatuh, yang sangat menyedihkan. Akan tetapi orang-orang ini tidak takut mati dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Hentikan dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Kultivator yang kuat berteriak. Segera, Kaisar Mengpo alisnya menjadi terangkat dan cahaya yang ganas keluar dari matanya. Mangkuk batu di tangannya dengan cepat terbang keluar mengenai kultivator yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Kaisar Mengpo memutuskan dirinya tidak boleh untuk sampai terjebak di sini. Namun ketika mangkuk batu itu hendak menghancurkan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya lagi di depannya, tiba-tiba, ha, Kaisar Mengpo, kenapa kamu begitu marah? Dan lalu, duar, api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Masing-masing api hitam ini mengandung aura membakar segala sesuatu di dunia dalam sekejap. Itu melilit mangkuk batu yang diledakkan Kaisar Mengpo menghalanginya. Kaisar api hitam, aku tidak menyangka bahwa kamu juga akan menjadi antek-antek Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci dan juga klan jurang, kata Kaisar Mengpo. Matanya menyusut dan dia meraung karena terkejut. Dia tiba-tiba mengambil kembali mangkuk batu itu ke tangannya.